Apa yang kamu dengar malam hari ini adalah sebuah kejadian nyata di mana mereka yang tidak terlihat itu bisa muncul tidak hanya di malam hari. Namaku Indra. Kejadian ini aku alami ketika aku dan teman-temanku menginap di salah satu villa yang berada di sekitaran kota Bandung. Lebih tepatnya di daerah Bandung Utara. Saat itu kami sebenarnya menginap di villa dengan sebuah maksud tertentu, yaitu untuk rapat memikirkan konsep yang akan kami jalani untuk hal yang kami kerjakan. Saat itu aku berlima dengan temanku. Sebut saja ada Roni, Adi, Rahmat, Didin, dan aku. Kami sampai di sebuah villa yang sebelumnya kami booking. Sebenarnya bisa dibilang villa ini villa baru. Dari bangunan dan fasilitasnya masih bisa dibilang masih fresh dan masih baru. Dan secara promo belum ada yang tahu bahwa villa ini disewakan. Aku mendapatkan kabar villa ini dari salah satu temanku, di mana owner yang punya villa itu kenal dengannya. Dan saat itu kami pun diberikan harga yang cukup murah. Ya, dengan kata lain, kami adalah orang pertama yang menginap di villa itu. Untuk kami berlima, villanya cukup besar. Ada 2 lantai dan 1 rooftop. Ada kolam renang yang tidak begitu besar, namun cukuplah jika hanya untuk kumpul dengan keluarga atau teman-teman di villa. Sekitar jam 9 pagi, kami sampai di villa tersebut dan mulai berbenah, dan sekitar jam 11 siang kami mulai meeting. Meeting di area outdoor suasana villa membuat kami segar, fresh, dan pastinya ide-ide baru bermunculan. Sekitar jam 1 siang, kami break sejenak untuk istirahat. Saat itu aku pergi ke area dapur, di mana di area dapur tersebut letaknya berada agak ke bawah. Jadi kami harus menuruni tangga dulu, barulah sampai di area dapur. Saat itu temanku memintaku untuk memasak dengan bahan-bahan seadanya yang kami bawa, karena mereka tahu aku hobi memasak. Sampai ketika aku di dapur, di dalam dapur tersebut, aku melihat seorang ibu-ibu memakai pakaian sederhana
seperti kebaya dan samping, dan dia sedang berdiri di dekat pintu keluar dapur. Halo, ini saya mau masak di sini, boleh? Karena aku pikir dia adalah pembantu atau penjaga di villa ini, jadi aku memohon izin terlebih dahulu. Ibu itu pun mengiyakan dengan mengangguk dan mempersilahkanku. Lalu dia keluar lewat pintu yang satu lagi yang ternyata mengarah ke arah area belakang, atau bisa dibilang jemuran. Aku lanjut memasak saat itu. Ketika aku sedang memasak mie, tiba-tiba pintu dari arah belakang itu pun terbuka lagi. Kulihat si ibu itu mengintip ke arahku. Kenapa, Bu? Aku bertanya padanya. Dia hanya melihat ke arahku. Jika aku deskripsikan lebih jelas lagi, wajah ibu itu tidak terlalu tua, namun tidak terlalu muda juga. Mungkin kisaran umur 40 tahunan. Memakai kebaya berwarna krem samping, namun bukan kebaya yang formal. Kebaya yang biasa dipakai sehari-hari. Sepertinya ibu ini orang daerah sini, ya mungkin dipekerjakan di sini. Dia hanya melihat ke arahku dan mungkin akan membantuku atau apalah. Masuk aja, Bu, nggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Biar nanti kalau ada apa-apa, saya bisa minta bantuan ibu. Ibu yang jaga di sini. Dia lalu bilang, iya, dia yang jaga di sana. Lalu dia berkata, namanya Santi. Dia lalu coba membantuku dengan menyiapkan beberapa piring. Sambil aku tanya, Bu Santi sudah lama di sini? Sebelum jadi villa ini apa ya, Bu? Ibu itu dengan suara yang cukup berat saat itu berkata, sudah lama di sana. Dulu sebelum jadi villa, katanya di sini ada hutan dan pohon yang cukup besar. Tapi ditebang karena dibangun villa ini. Singkat cerita, setelah semuanya siap, aku pun memanggil teman-temanku untuk mengambil piring mereka masing-masing. Woi, udah siap nih mie-nya? Ambil sendiri, susah gue bawanya. Terdengar suara langkah kaki teman-temanku pun turun. Dan ketika sampai, ku tengok lagi, Bu Santi sudah tidak ada. Terlihat pintu belakangnya terbuka. Sepertinya dia keluar.
Siang itu pun kami habiskan dengan makan mie, mengobrol sejenak, lalu lanjut meeting. Waktu berlalu, malam pun tiba. Saat itu ada yang datang ke villa bernama Kang Aji. Dia bilang dia membawa kayu bakar untuk mempersiapkan api unggun. Aku baru tahu kalau ada fasilitas api unggun juga. Kang Haji pun mulai menyalakan dan menyusun kayu-kayu bakar itu di halaman yang ada di sekitar villa tersebut. Kami duduk melingkar. Kang Haji mulai menyalakan api unggunnya. Aku pun bertanya, Kang Haji nanti tidur di sini juga, Kang? Atau di mana? Kang Haji jawab, dia tidak tidur di villa itu, namun rumahnya tidak jauh. Kalau ada apa-apa bisa telepon. Oh, oke Kang, nanti minta aja nomornya ya. Berarti Kang Haji mah jaganya malam aja ya. Kalau pagi ke sore mah Ibu Santi. Gitu Kang? Ketika mendengar aku berbicara seperti itu, Kang Haji menengok ke arahku. Bu Santi katanya. Sepengetahuan Kang Haji, yang jaga di villa itu hanya Kang Haji. Dan Kang Haji bilang, kalau nanti ketemu Bu Santi, jangan diajak ngobrol. Atau bahasa dia, jangan diwarok, jangan ditangkepin. Oh ya udah, siap. Aku tidak tahu kenapa, apa mungkin Bu Santi ini ada sedikit kelainan kah atau entahlah. Api unggun pun siap dan kami pun menikmati malam itu dengan sangat menyenangkan. Semakin malam, semakin dingin suasana yang ada di sana. Satu persatu pun kami masuk ke kamar. Namun karena aku belum terlalu mengantuk, aku duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Kontan aku membuka pintunya dan tidak ada siapa-siapa. Namun suara ketukan itu masih berbunyi. Ternyata suaranya berbunyi dari pintu belakang yang ada di dapur. Aku pun berjalan ke arah pintu belakang yang ada di area dapur itu. Dan ketika aku buka pintunya, Bu Santi. Kulihat Bu Santi yang mengetuk pintu itu. Ada apa Bu? Tengah malam kayak gini ngetok-ngetok. Ada yang bisa dibantu? Bu Santi melihat ke arah aku dengan tatapan kosong. Dalam hati aku langsung berpikir, wah, bener nih kata Kang Haji. Kayaknya ini orang agak-agak aneh deh.
Bu, kalau nggak ada keperluan apa-apa, saya tutup ya pintunya, mau istirahat. Ketika akan kututup pintunya, Bu Santi tiba-tiba menahan dengan tangannya. Dan dengan suara parau dia bilang, "Ieu imah aing." Astaga! Seketika sosok Bu Santi tiba-tiba saja berubah. Tangannya mulai memanjang dan rambutnya seketika semakin panjang. Dan dari seluruh tubuhnya muncul bulu-bulu yang tajam berwarna hitam. Dan kini sosoknya semakin lama semakin besar. "Iya, imah Sosok itu berubah menjadi sosok yang sangat besar dengan mata yang merah. Lalu kontan aku langsung berlari meninggalkan dapur itu. Dan ketika menaiki tangga arah dapur, karena aku panik dan terburu-buru, aku pun terjatuh hingga aku tak sadarkan diri. Dan ketika itu aku bermimpi, sosok besar dengan bulu yang sangat banyak di tubuhnya dan tajam-tajam bulunya. Bulu-bulunya seperti jarum, berwarna hitam agak mengkilat, dengan mata yang merah dan giginya yang bertaring. Dia terus mengatakan, "Ini rumah saya, ini rumah saya." Dan di dalam mimpiku aku melihat satu pohon beringin yang sangat besar saat itu. Dan mungkin pohon itu adalah pohon yang ditebang yang dulunya tempat tinggal makhluk itu. Ketika sadar, sudah ada teman-temanku dan Kang Aji. Begitu sadar aku langsung ceritakan apa yang kualami pada Kang Aji. Kang Aji pun mengiyakan. Dulu ada satu pohon beringin yang besar yang ditebang untuk dijadikan villa. Ketika proses penebangan pohon pun banyak orang yang celaka. Dan mungkin sosok itu masih tidak rela ketika tempat tinggalnya diusik seperti itu tanpa izin atau pemindahan yang bersifat spiritual lainnya. Dan sosok Bu Santi, itu perempuan yang bernama Santi itu, dulu memang kerap kali terlihat sedang berjalan-jalan di sekitar pohon beringin itu. Iya, sosok itu menyerupai perempuan dan selalu berkata bahwa namanya adalah Santi.